Oke teman-teman, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas 3 subbab. Yang pertama, teori masuknya Islam di Indonesia. Yang kedua, cara-cara penyebaran Islam di Indonesia. Dan yang ketiga, kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia dan tokohnya. Teori masuknya Islam di Indonesia. Nah teman-teman, masuknya agama Islam ke Indonesia sedikit berbeda dengan masuknya Islam di negara lain. Hal ini dikarenakan masuknya Islam ke Indonesia secara damai yang dibawa oleh para pedagang dan mubalik. Sedangkan Islam yang masuk ke negara lain pada umumnya melalui penaklukan, seperti yang terjadi di negara Irak, Iran, Mesir, Afrika Utara, sampai Andalusia. Namun, masuknya Islam ke Indonesia belum diketahui secara pasti. Ada banyak sekali teori tentang masuknya Islam di Indonesia. Ada 3 teori tentang masuknya Islam di Indonesia yang banyak diyakini. Yang pertama adalah teori Gujarat. Teori Gujarat mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia ini berasal dari Gujarat, India pada abad ke-13. Islam dibawa dan disebarkan oleh pedagang-pedagang Gujarat India yang singgah di Kepulauan Nusantara. Yang kedua adalah teori Mekah. Islam yang masuk dan berkembang di Indonesia berasal dari Jazirah Arab atau bahkan dari Mekah pada abad ke-7 Masehi. Teori ini dikemukakan oleh Hamka, yakni seorang ulama sekaligus seorang sastrawan Indonesia. Yang ketiga adalah teori Persia. Teori Persia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi di Iran. Nah, pencetus teori ini adalah Husein Jayadiningrat. Ia adalah seorang sejarawan asal Banten. Dalam memberikan argumentasinya, Husein lebih menitik beratkan analisisnya pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Parsi dan Indonesia. Nah, tradisi tersebut antara lain tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari suci kaum Syiah atas kematian Husain bin Ali cucu Nabi Muhammad SAW. Cara-cara penyebaran Islam di Indonesia. Penyebaran agama Islam di Indonesia dilakukan melalui berbagai media, sedangkan penyebar agama Islam di Indonesia dilakukan oleh banyak golongan seperti para wali, ulama, pedagang, dan guru. Namun secara global, Islam masuk ke Indonesia melalui beberapa cara, yaitu yang pertama dengan cara perdagangan. Nah, pedagang-pedagang Islam dari Arab, Persia, dan Gujarat memegang peranan penting dalam penyiaran agama Islam di Indonesia. Masuknya Islam ke Indonesia melalui media perdagangan terjadi pada tahap awal, yaitu sejalan dengan ramainya lalu lintas perdagangan laut pada abad ke-7 Masehi hingga abad ke-16 Masehi. Nah, di samping berdagang, seorang muslim juga mempunyai kewajiban untuk berdakwah. Maka para pedagang Islam juga menyampaikan dan mengajarkan agama dan kebudayaan Islam kepada orang lain. Yang kedua, perkawinan. Di antara para pedagang Islam, ada yang menetap di Indonesia. Nah, sebagian dari para pedagang ini menikah dengan wanita-wanita Indonesia, terutama putri raja atau bangsawan. Karena pernikahan itulah, maka banyak sekali keluarga raja atau bangsawan yang ikut masuk Islam, kemudian diikuti oleh rakyatnya. Dengan demikian, Islam cepat berkembang. Waduh, mantap ya, ibadahnya jadi double-double nih. Yang ketiga, dengan cara pendidikan. Nah, perkembangan Islam yang cepat menyebabkan muncul tokoh ulama atau mubalik yang menyebarkan Islam melalui pendidikan dengan mendirikan pondok-pondok pesantren. Nah, di dalam pesantren itulah tempat para pemuda-pemudi menuntut ilmu yang berhubungan dengan agama Islam. Nah, jika para pelajar tersebut telah selesai dalam menuntut ilmu mengenai agama Islam, mereka memiliki kewajiban untuk mengajarkan kembali ilmu yang diperolehnya kepada masyarakat sekitar. Yang akhirnya masyarakat sekitar menjadi pemeluk agama Islam. Yang keempat, dengan cara berpolitik. Nah, seorang raja memiliki kekuasaan dan pengaruh yang besar serta memegang peranan penting dalam proses Islamisasi. Jika raja tersebut memeluk agama Islam, otomatis rakyatnya akan berbondong-bondong memeluk agama Islam juga.
karena masyarakat Indonesia memiliki kepatuhan yang tinggi dan raja selalu menjadi panutan rakyatnya. Yang kelima, dengan cara bertasawuf. Penyebaran Islam yang tidak kalah pentingnya ialah melalui tasawuf. Tasawuf ialah ajaran atau cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tasawuf lebih memudahkan orang yang telah memiliki dasar ketuhanan lain untuk mengerti dan menerima ajaran agama Islam. Di samping itu, ajaran tasawuf ini memelihara unsur-unsur budaya sebelum Islam diteruskan dalam kehidupan Islam, sehingga Islam mudah diterima oleh masyarakat sekitar. Yang keenam, dengan cara dakwah. Nah, penyebaran Islam melalui berdakwah bukan hanya dilakukan oleh pendatang dari luar Indonesia, melainkan dengan santri yang telah mengenyam pendidikan di pesantren dan sudah mumpuni dalam ilmu agama Islam, dianjurkan untuk melakukan dakwah dalam menyebarkan agama Islam. Dan keturunan pedagang muslim yang menikahi pribumi Indonesia, ada yang memang sengaja untuk digembleng agar menjadi pendakwah. Yang terakhir adalah melalui kesenian. Perkembangan Islam dalam melalui seni budaya seperti bangunan masjid, seni pahat, seni tari, seni musik, dan seni sastra. Nah, cara seperti ini banyak dijumpai di Yogyakarta, Solo, Cirebon, dan lain sebagainya. Seni budaya Islam dibuat dengan cara mengakrabkan budaya daerah setempat dengan ajaran Islam yang disusupkan ajaran tauhid, yang dibuat sederhana, sehalus, dan sedapat mungkin memanfaatkan tradisi lokal. Misalnya membumikan ajaran Islam melalui syair-syair. Terus tokoh-tokoh simbolis dalam wayang diadopsi atau mencipta nama lainnya yang bisa mendekatkan dengan ajaran Islam.